Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat matematika, untuk pembahasan kali ini adalah kita akan membahas soal bilangan bulat dan pecahan beserta pembahasannya. Soal yang nomor 1. Hasil dari operasi negatif 5 dikalikan dalam kurung 12 dikurangi 15 dikurangi 36 dibagi negatif 3 adalah, sobat matematika bisa cermati pembahasannya. Berdasarkan urutan pengerjaan operasi campuran, maka yang di dalam kurung ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Berarti 12 dikurangi negatif 15 itu diselesaikan dulu, maka didapatkan negatif 5. 12 dikurangi 15 itu adalah negatif 3. Kemudian dikurangi 36 dibagi negatif 3. Dalam hal ini operasi atau pengerjaan selanjutnya adalah negatif 5 dikalikan negatif 3, itu hasilnya adalah negatif kali negatif itu positif, berarti 15 dikurangi 36 dibagi negatif 3 itu adalah negatif 12, berarti positif dibagi negatif hasilnya negatif. Maka didapatkan 15 dikurangi negatif 12 sama artinya 15 ditambah 12 sama dengan 27, berarti jawabannya adalah D. Kita lanjutkan soal yang nomor 2. Pedoman penskoran dalam lomba mata pelajaran, jika benar skornya 2, jika salah skornya dikurangi 1 dan tidak dijawab skor 0. Randy mengerjakan 41 jawaban benar dan 5 tidak dijawab dari 60 soal. Skor yang diraih Randy adalah, pembahasannya kita tentukan dulu jawaban benar, skor benar, kemudian skor tidak dijawab dan skor jawaban yang salah. Dari 60 soal ini Randy mampu mengerjakan dengan benar 41, berarti skornya 41 dikalikan 2. Berdasarkan soal skor benar dikalikan 2, maka diperoleh 82. Kemudian tidak dijawab ada 5 soal, sedangkan skornya adalah 5 dikalikan 0, yaitu hasilnya 0. Kemudian untuk jawaban yang salah, dari 60 soal ini dijawab benar 41, tidak dijawab 5, otomatis jawaban salah adalah 60 dikurangi 41 dikurangi 5 hasilnya 14. Berarti untuk skor jawaban yang salah 14 dikalikan negatif 1 hasilnya negatif 14. Kemudian skor total yang diraih Randy itu adalah skor benar ya, ditambah skor tidak dijawab, kemudian ditambah skor yang jawaban salah, didapatkan 82 ditambah 0 ditambah negatif 14 hasilnya 68, jawaban C. Soal yang nomor 3 ini terkait dengan operasi campuran bilangan pecahan. 3/5 dikurangi 4 dikalikan 1/3 dibagi 2 ditambah 1/15 sama dengan titik. Sobat matematika cermati pembahasan berikut. 3/5 dikurangi 4 dikalikan 1/3 dibagi 2 ditambah 1/15 berdasarkan urutan dalam pengerjaan, berarti 4 dikalikan 1/3 dibagi 2 terlebih dahulu. Nah, 4 dikalikan 1/3 dibagi 2 hasilnya adalah, ya ini sobat matematika, hasilnya adalah 2/3. Berarti 3/5 dikurangi 2/3 ditambah 1/15 kita ubah ke pecahan biasa menjadi 16/15.
didapatkan, atau kita samakan penyebutnya menjadi 15, berarti untuk 3/5 itu menjadi 9/15 dikurangi 10/15 ditambah 16/15. Hasil ini kemudian 9/15 dikurangi 10/15. Pengerjaan 2 ini karena penyebutnya sudah sama, berarti 9 dikurangi 10 didapatkan negatif 1. Berarti negatif 1/15 ditambah 16/15 diperoleh 15/15 sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah C. Kemudian soal yang nomor 4. Hasil 25% hasil 25% dari 1/8 adalah Hasil 25% dari 1/8 itu secara matematis bisa kita tuliskan bahwa 25% dikalikan 1/8. 25% itu menjadi 25/100 kali 1/8. Kemudian ini kita sederhanakan, yang 25/100 sama-sama dibagi 25, maka didapatkan 1/4 dikalikan 1/8. Perkalian pecahan biasa adalah pembilang dikalikan pembilang, berarti 1 kali 1 hasilnya 1, penyebut kali penyebut, 4 kali 8 hasilnya 32. Hasilnya adalah 1/32, yaitu D. Soal yang nomor 5. Diketahui bilangan-bilangan 2/5, 0,3, 12,5%, dan 5/8. Sobat matematika diharapkan untuk mengurutkan dari yang bernilai besar ke nilai kecil. Untuk pengerjaan ini terlebih dahulu pecahan ini yang persen maupun pecahan biasa kita ubah ke pecahan desimal. 2/5 itu menjadi 0,4. Kemudian 12,5% itu persen itu per 100, berarti 12,5 per 100. Kalau diubah ke pecahan desimal menjadi 0,125. 5/8 itu diperoleh dalam pecahan desimal 0,625. Sobat matematika, 5/8 untuk mengubah ke pecahan desimal bisa digunakan pembagian bersusun. Kemudian dengan membandingkan nilai pecahan desimal ini, berarti nilai terbesarnya adalah 0,625. Ini 0,625, kemudian 0,4, 0,3 itu urutan berikutnya, yang terakhir adalah 0,125. Jika kita kembalikan ke soal aslinya, berarti 0,625 itu adalah 5/8, kemudian 2/5, 0,3, yang terakhir 12,5. Jawabannya adalah A. Kemudian soal yang nomor 6. Pak Dimas mempunyai sebidang tanah, sepertiga bagiannya untuk rumah, 3/5 bagian untuk bercocok tanam. Sedangkan yang seluas 30 meter persegi untuk halaman. Dalam hal ini luas keseluruhan tanah milik Pak Dinas itu berapa, atau berapa meter persegi? Sobat matematika bisa cermati. Kita berawal dari luas untuk halaman, tapi terlebih dahulu kita harus hitung seberapa bagian yang digunakan untuk halaman ini. Jika satu area atau lahan itu adalah 1, maka 1 dikurangi 1/3, ini untuk rumah tadi, dikurangi 3/5, ini untuk yang bercocok tanam. Kemudian 1/1 kita samakan penyebutnya KPK dari 3 dan 5, yaitu berarti 15. 15/15 dikurangi 1/3, itu pembilang dikalikan 5, penyebut dikalikan 5, berarti 5/15. Untuk yang 3/5 sama-sama dikalikan dengan 3, diperoleh 9/15. Hasilnya adalah 15/15 dikurangi 5/15 dikurangi 9/15.
Nah, dalam hal ini berarti 15 per 15, sobat matematika, negatif 5 per 15 dikurangi 9 per 15 itu sama aja negatif 14 per 15. Berarti hasilnya adalah 15 per 15 dikurangi 14 per 15 sama dengan 1 per 15. Berarti lahan untuk halaman itu adalah 1/15 bagian. Kemudian 1/15 bagian itu luasnya adalah 30. Berarti luas halaman sama dengan 1/15 kali luas keseluruhan. Berarti 30 sama dengan 1/15 kali luas keseluruhan. Kemudian kita selesaikan luas keseluruhannya, berarti yang ruas kiri 30 dibagi dengan 1/15. Pembagian dengan pecahan itu bisa diubah ke bentuk perkalian menjadi 30 dikalikan 15 per 1. Berarti luas keseluruhannya adalah 750 meter persegi. Jawabannya adalah D. Kemudian untuk soal yang nomor 7, alat pengukur suhu ruangan atau dalam hal ini termometer dipasang di dalam ruangan dan di luar ruangan. Untuk suhu di dalam ruangan itu 23 derajat Celcius, 23 derajat, sedangkan yang di luar suhu di luar ruangan adalah 32,5 derajat. Dalam hal ini satuannya tentunya nanti Celcius. Selisih suhu kedua tempat itu adalah berapa? Berarti dalam hal ini kita akan menghitung selisih suhu di luar ruangan dan di dalam ruangan. Sobat matematika bisa cermati pembahasan berikut ini. Suhu dalam ruangan adalah 32,5 derajat. Mohon maaf, ini suhu luar ruangan. Ini salah ya. Suhu luar ruangan 32,5 derajat, kemudian suhu dalam ruangan 23 derajat. Kemudian suhu tertinggi dikurangi suhu terendah yaitu 32,5 dikurangi 23 diperoleh 9,5 derajat. Berarti selisih suhu di luar ruangan dan dalam ruangan adalah 9,5 derajat Celcius. Berarti jawabannya B. Untuk soal yang nomor 8, Ibu Yudiana membeli bahan untuk membuat pesanan kue. Berat tepung yang dibeli itu 1/4 kuintal, gula 10 kg, dan telur 12,5 kg. Ditambah dengan berat bahan lain pendukung pembuatan itu 5,4 kg. Setelah dibuat kue ternyata sisa tepung 5 kg, kemudian untuk telurnya kurang 2,5 kg dan gula kurang 1,75 kg. Kekurangan bahan kemudian dibeli lagi oleh Bu Yudiana. Berat total bahan yang digunakan Bu Yudiana adalah, sobat matematika, terlebih dahulu kita akan menghitung berat bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue. Berat tepung yang digunakan 1/4 kuintal dikurangi 5 kg karena terdapat sisa 5 kg. Berarti yang digunakan adalah 1/4 kuintal dikurangi 5 kg. 1/4 kuintal itu adalah 25 kg dikurangi 5 kg diperoleh 20 kg. Sedangkan untuk berat gula ternyata ketika digunakan masih terdapat kekurangan gula sebesar 1,75. Dalam hal ini berarti berat gula yang digunakan 10 ditambah 1,75 diperoleh 11,75 kg. Kemudian untuk berat telur yang digunakan adalah 12,5 ditambah 2,5 diperoleh 15 kg. Kemudian dari berat-berat ini kita total atau kita tambahkan semua. Berarti berat total bahan 20 ditambah 11,75 ditambah 15, hasilnya 46,75 kg. Berarti jawabannya adalah C.
Untuk pernyataan nomor 1, negatif 12 ditambah 8. Sobat matematika masih ingat menggunakan garis bilangan. Dari bilangan 0 bergerak ke kiri sejauh 12 satuan sampai di negatif 12. Kemudian dilanjutkan ke kanan 8 satuan, berarti sampai di angka negatif 4. Berarti negatif 12 ditambah 8 hasilnya adalah negatif 4 adalah benar. Kemudian untuk yang pernyataan kedua, 2/5 dikurangi 7/8. Kita samakan penyebutnya 5 dan 8 itu kita kalikan menjadi 40. Untuk yang pembilangnya 8 kali 2 itu adalah 16, dikurangi 5 kali 7 35. Berarti 16 dikurangi 35 itu adalah negatif 19/40. Berarti yang kedua adalah salah. Kemudian pernyataan yang ketiga, negatif 24 dibagi negatif 7 dikurangi 5 ditambah 6 dikalikan negatif 2. Dalam hal ini yang kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, berarti negatif 7 dikurangi negatif 5 diperoleh negatif 24 dibagi negatif 12. Kemudian yang 6 dikalikan negatif 2 itu adalah negatif 12. Negatif 24 dibagi negatif 12 itu adalah hasilnya 2, ditambah bilangan negatif sama aja dikurangi, berarti 2 dikurangi 12 hasilnya adalah negatif 10. Untuk yang pernyataan keempat, 4/5 dibagi 3/20 ditambah 1/2 dikalikan negatif 2/3 sama dengan 4/5 dibagi 3/20. Ingat, pembagian dengan bilangan pecahan, maka pembaginya dibalik, berarti 4/5 dikalikan 20/3 diperoleh 4/5. Kemudian dari sini untuk yang 1/2 dikalikan negatif 2/3 itu adalah hasilnya negatif 1/3. 4/5 kali 20/3 kita sederhanakan menjadi 16/3 dikurangi 1/3. 16/3 dikurangi 1/3 adalah 15/3, hasilnya adalah 5. Berarti jawaban yang keempat salah. Nah, sobat matematika bisa cermati, berarti yang benar adalah pernyataan ke-1 dan pernyataan ketiga. Berarti jawabannya 1 dan 3 adalah B. Soal nomor 10, perhatikan pernyataan berikut. KPK dari 20 dan 24 adalah 240, FPP dari 35 dan 60 adalah 5, jika A negatif 3, B 2, maka nilai dari A pangkat 3 dikurangi B pangkat 2 adalah negatif 31. Pernyataan yang keempat, 4/9 lebih dari 5/6. Kita selesaikan satu persatu. Untuk pernyataan yang pertama, pada pernyataan pertama, antara 20 dan 24 ini kita bagi dengan bilangan yang sama. Dalam hal ini bilangannya adalah prima. 20 dan 24 dibagi 2. Hasilnya adalah 20 bagi 2 10, 24 bagi 2 adalah 12. Oh, ternyata untuk pembagi 2 yang pertama ini bisa untuk membagi 20 dan 24. Berarti kita beri bulatan. Kemudian yang 10 dan 12 dibagi dengan 2 lagi. Ternyata kalau dibagi 2, 10 bagi 2 5, 10 bagi 2 5, 12 dibagi 2 6. Berarti angka 2 yang kedua ini bisa untuk membagi 10 dan 12, berarti kita beri bulatan. Kemudian pembagian yang ketiga, 5 dan 6. 5 dan 6 ini kita bagi 2, ternyata 5 tidak bisa dibagi 2, maka hasilnya tetap kita tuliskan 5, sedangkan 6 dibagi 2 diperoleh 3. Berarti untuk menentukan KPK itu hasil kali dari 5, 3, 2, 2, 2. Nah, berarti KPK-nya adalah 120. Pernyataan nomor 1 berarti salah. Kemudian pernyataan yang nomor 2 masih sama menggunakan tabel, berarti 35 dan 60 sama-sama dibagi dengan bilangan prima. 35 dan 60 dibagi 5, 35 bagi 5 didapatkan 7, 60 dibagi 5 hasilnya 12. Berarti kedua bilangan ini bisa dibagi 5, berarti 5 diberi bulatan.
Kemudian dari 7 dan 12 kita bagi 2. Ternyata kalau kita bagi 2, 7 nggak bisa dibagi 2, tetap kita tuliskan 7, 12 dibagi 2 ketemu 6. Karena 2 ini hanya bisa untuk membagi yang 12, sementara 7 tidak habis bagi, maka bilangan 2 ini tidak beri kita bulatan. Kemudian 7 dan 6 dibagi 2 lagi. Dari 7 dan 6 yang hanya bisa dibagi 2 adalah 6. Berarti 2 yang kedua tidak diberi bulatan. Nah, dalam hal ini berarti FPB dari bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang diberi bulatan, yaitu 5. Berarti FPB dari FPB dari 35 dan 60 adalah 5. Berarti jawaban yang kedua adalah benar. Kemudian untuk yang pembahasan yang ketiga, A pangkat 3 dikurangi B pangkat 2. A-nya tadi adalah negatif 3. Berarti negatif 3 dipangkatkan 3 dikurangi 2 pangkat 2. Negatif 3 pangkat 3 itu berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, hasilnya adalah negatif 27 dikurangi 4. Kemudian hasilnya adalah negatif 31. Berarti yang ketiga ini juga benar. Kemudian yang keempat, untuk bisa mendapatkan atau menentukan lebih besar lebih kecil, maka kedua bilangan pecahan ini harus kita samakan penyebutnya. Penyebutnya 9 dan 6. Berarti ini kita kalikan diperoleh 9 kali 6. Lah untuk pembilang yang depan itu berarti 9 kali 6, berarti pembilangnya juga dikalikan 6, maka 4 kali 6. Kemudian yang 6 ini dikalikan 9, berarti pembilang juga dikalikan dengan 9, berarti 5 kali 9. Kita kalikan satu persatu pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, diperoleh 24 per 54, 45 per 54. Dari dua bilangan ini penyebutnya sudah sama, berarti yang lebih besar itu adalah 4 per 54. Maka lambang pertidasamanya adalah kurang dari. Nah, lambang ini bertentangan dengan soalnya lebih dari, ini kurang dari, berarti yang keempat adalah salah. Nah, dari pernyataan ini ya, 1, 2, 3, 4, berarti yang benar adalah pernyataan kedua dan ketiga. Pernyataan 2 dan 3 itu adalah jawabannya C. Demikian sobat matematika yang bisa kita bahas. Kita akhiri saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.